Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal dari IDTech Indonesia. Dan seperti judul dari video kali ini, kita akan sedikit memberikan tips ya, bagaimana cara membeli smartphone, terutama iPhone yang IMEI-nya dijamin tidak akan diblokir oleh Kemenperin. Ya, oke. Dan di depan saya ini ada iPhone 12 Pro Max ya, garansi resmi dari TAM atau garansi resmi iBox. Jadi salah satu yang utama dalam membeli produk dari Apple adalah pastikan segelnya adalah segel Grand Peel ya, untuk memastikan bahwa produk yang kita beli ini bukan produk yang sudah dibongkar dan diganti aksesorisnya di dalam. Jadi ini adalah contoh segel Grand Peel ya, seperti ini ya. Kita mesti cek lem yang dipasang karena ada beberapa pedagang yang nakal ya, jadi dia menggunakan segel Grand Peel yang sudah dibuka tetapi dia lem kembali. Nah, kalau yang ini asli lemnya ya, belum pernah dibuka sama sekali. Oke, sekarang kita buka pelan-pelan saja ya, karena kita bisa jual ulang dengan harga yang tinggi jika plastiknya masih utuh guys. Anyway, kalau kita membeli smartphone atau produk dari Apple ya, kita mesti memastikan bahwa yang pertama wajib garansi resmi guys. Jadi kalau garansi resmi itu sudah 100% IMEI-nya sudah terregister di Kemenperin dan tidak akan terblokir sama sekali di saat kita mulai menggunakan smartphone tersebut. Jadi yang pertama adalah harus garansi resmi. Bisa dilihat di sini, ini adalah konfigurasi kamera dari iPhone 12 Pro Max warna gold, dan ini menurut saya warnanya ini betul-betul mewah ya guys, dan feel-nya memang terasa sangat premium. Ini warna gold menurut saya adalah warna yang paling baik untuk seri Pro Max ini. Oke, kita kletek aja dulu ya sebelum kita lanjut untuk tips kedua. Kita coba kletek. 1, 2, 3. Ya, drama sekali ya, kayak film Korea aja. Oke, dan ini dia tampilannya. Wow, ini betul-betul sangat premium guys. Oke, dan kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, ada pertanyaan misalnya, gimana bang kalau produk yang saya beli ini garansinya garansi internasional? Garansi inter di sini artinya barang yang dibeli dari luar ya guys. Jadi banyak seller yang memberikan deskripsi di tokonya di e-commerce itu bahwa IMEI-nya aman. Nah, di sini hati-hati karena IMEI aman itu harusnya bermakna bahwa IMEI tersebut sudah terregister di Kemenperin. Artinya si seller ini harusnya sudah membayar pajak di Bea Cukai sehingga nomor IMEI tersebut sudah didaftarkan. Nah, kalau si sellernya tidak bisa memberikan jaminan berupa bukti surat pembayaran atau bukti pembayaran pajak, maka agan-agan kudu harus tidak buru-buru percaya bahwa IMEI-nya aman. Kenapa? Karena tanpa adanya surat, suatu saat si smartphone-nya itu terblokir, kita akan kesulitan untuk mendaftarkannya di Bea Cukai. Tapi jika kita punya bukti bahwa si sellernya ini sudah mendaftarkan atau membayar pajak, maka dengan bukti tersebut jika suatu saat terblokir, kita dapat perlihatkan bukti bahwa smartphone yang kita beli ini sudah kita bayar pajaknya, sehingga si provider tersebut membuka blokir untuk smartphone yang kita beli. Oke, dan yang ketiga adalah jika kita membeli iPhone secara offline
itu dianjurkan buat teman-teman semua kalau membeli smartphone secara offline itu kita coba di toko tersebut. Jadi jangan pulang dulu sebelum mencoba untuk memasukkan SIM card di toko tempat kita beli smartphone. Jadi dicek dulu apakah SIM card tersebut terbaca atau tidak. Karena kadang-kadang kita pun membeli smartphone yang sudah resmi, meskipun kecil kemungkinan, akan tetapi tetap ada resiko bahwa email di smartphone tersebut ternyata belum sempat diregister di provider. Jadi bisa saja masih dalam status blokir emailnya itu belum terbuka, meskipun mungkin sudah didaftarkan oleh pihak Bea Cukai, tapi blokir emailnya itu belum terbuka. Jadi penting buat teman-teman semua untuk mengecek email apakah sudah bisa membaca SIM card atau belum sebelum meninggalkan toko tempat kita membeli iPhone. Tips berikutnya buat teman-teman yang suka menggunakan layanan jasa titip atau just tip. Nah, ini penting buat teman-teman untuk memastikan dari pihak just tip itu sudah membayar pajak saat membawa produk yang kita pesan dari luar negeri. Nah, ini penting karena bukti pembayaran pajak tersebut harus menjadi pegangan kita, sehingga pada saat kita terima barangnya itu kita mesti minta juga bukti pembayaran pajak dari pihak just tip tersebut. Kenapa bukti tersebut penting? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bukti pembayaran tersebut bisa menjadi pegangan kita kalau seandainya dari pihak provider itu melakukan blokir terhadap nomor email yang dari smartphone yang kita beli tadi. Jadi seperti itu guys. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalau kita memesan sendiri smartphone-nya dari luar negeri. Nah, jika kita memesan sendiri smartphone dari luar negeri, maka teman-teman boleh menggunakan jasa pengiriman yang dapat membantu untuk membayarkan bea cukai saat barang dikirim masuk ke Indonesia. Nah, di sini ada banyak jasa pengiriman yang dapat membantu kita itu untuk mengurus pajaknya pada saat mereka mengirim barang masuk ke Indonesia. Jadi kita terima beres barang tersebut tiba di tangan kita berikut dengan bukti pembayaran pajak dilampirkan di paket pengiriman pada saat kita terima barang. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video dari kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita agar kita tetap semangat untuk upload video ke depannya. Saya Rizal dari IDTech Indonesia, mohon undur diri, ciao.